Salam menjual-jual. Nah, Dewa Patura Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hari ini saya memutuskan untuk tidak pakai mic. Udah 4 kali saya ulang-ulang opening saya ini. Mic lah problem ini yang nggak masuk suara lah. Ini punya krek-krek lah. Biasa gitu kalau handphone dah panas. Ya, dia akan problem kepada mic karena saya tadi buat video dari awal. Ya. So, kita mau masak dulu pemirsa. Tapi ada ikan kan untuk Ade? Ada, tapi saya masak sup aja ini. Ikan. Berapa ikan dua itu? 1. Kan semalam dapat 2. Ada, udah saya potong-potong pun tapinya adalah. Oke pemirsa, ini kita udah masak bumbu-bumbunya pemirsa. Hari ini macam semalam juga saya masak. Anak saya minta. Sebenarnya tadi Singgem minta dimasakkan kari, cuman karena saya pun nggak masak santan, nggak buruk juga katanya, jadi kita masak aja lah ya. Nah, semalam sekalian nih saya mau cerita sama kalian. Semalam kakak saya call. Ya, saya pun sebenarnya nggak seberapa tahu, tapi kakak saya agak kerap juga memang melihat channel saya gitu. Namanya adiknya ya. Jadi kata kakak saya gini, tadi aku buat video katanya. Karena malam semalam di tengah call kami sembang-sembang, terus dibilang mama saya, dibilangnya gini. Mama Lasmi pun jatuh, katanya lo jatuh dari mana? Terus saya ceritakan lah, saya bilang saya jatuh. Nggak perasan kalau saya itu udah oyong gitu, nggak perasan udah gini. Pas udah perasan udah mau jatuh, saya mau bangun gitu kan udah hantam dinding. Naik tensinya katanya gitu, pressure saya lah, high pressure. Lepas tuh buat ini kata di tengah, terus jangan pikir ini itu kayak gitu. Terus mungkin di tengah mikir saya itu pressure naik karena memikirkan mulut yang komentar di YouTube saya ya, karena dia memang baca komen-komen di channel saya pemirsa. Jadi mungkin di tengah sendiri tuh kayak nggak sanggup melihatnya, gitulah ya kan. Jadi mungkin adikku ini tertekan gara-gara komen-komen ini kok pikirnya. Tapi sebenarnya sama sekali enggak. Mana kamu buat rokok? Sama sekali enggak. Hah? Ya. Awak tengok pembalasan saya hari ini. Saya dendam dalam hati. Dendam apa? Tengok. Mesti saya buat juga sama awak. Dendam sama saya? Hah? Dendam sama saya? Iya. Mesti saya buat. Walah. Oh itu ah? Tengok bila ini orang tak ada perasaan lagi, kena saya pikir. Bunyi denging, bukan pula apa pula terus tinggi. Itu mami udah jatuh ke sungai. Jadi Apa kalian buat? Apa kalian buat? apa kalian buat itu? Sana sama sini beda 1.000 kan? Apa tuh? Rokok. Sini 24 dan 23. Mana 24? Sini bapaknya. 23 juga? Oh. Sama sekali enggak pemirsa, cuman saya tahu lah namanya kakak kita ya kan. Walaupun saya bilang bukan karena komen-komen haters saya pressure naik, tapi sedikit sebanyaknya ada juga lah kita terasa hati sama mulut orang, apalagi yang sampai buat video pada saya. Kita. Sama sekali enggak. Banyak problem saya pemirsa, walaupun kalian lihat saya ini hampir kalian merasa yang hampir 80% tuh hal keluarga dia buat jadi konten, tapi betul ada problem besar yang saya nggak share ke channel saya gitu, dan itu buat saya tuh memang agak tertekan gitu. Jadi saya memilih untuk nggak share. Jadi makanya saya bilang apa yang saya share itu ya itu yang saya nak kalian tahu gitu. Selebihnya saya nggak mau kalian tahu gitu. Cuman ya macam yang saya bilang dampak juga kepada kita, walaupun kita nunjuk yang kita ini baik-baik saja, betul tak? Saya juga ucap terima kasih banyak. Kemarin ada yang screenshot sama saya komen seperti ini pemirsa. Iya betul. Memang dalam setiap keberhasilan kita pasti ada aja yang
kurang suka, itu betul ya. Istilahnya itu ya gini, kalau kita berhasil akan banyak orang yang nggak suka sama kita. Cuman saya nggak pernah terlalu memikirkan itu semua. Cuman sebenarnya life kita masing-masing, hidup kita masing-masing itu menarik tau. Menarik untuk diceritakan sama anak cucu kita, menarik untuk kita ingat-ingat, menarik untuk kita pikirkan sendiri, menarik sekali. So kenapa kita justru ngurusin life orang, sementara life kita juga nggak kalah menariknya, gitu aja sih. Walaupun saya bilang begitu, saya nggak peduli sebenarnya. Walaupun orang bilang buat TikTok macam-macam tentang saya, pemirsa, sebenarnya boleh aja kita laporkan. Misalnya dia bilang saya ini kan janda gatal, pelacur apa banyak itu kan boleh saya bilang pencemaran nama baik. Oke, kalau kamu bilang pelacur tuh kapan kamu nampak saya melacurkan diri, kan bisa. Tapi kayak dia nggak ada kerjaan buat hal begitu, udah gitu kita ladeni pula seolah-olah kita ini nggak ada kerjaan. Ya kan, target saya tuh masih banyak. Saya mau berhenti nanti kalau udah punya kebun 15 hektar. Minimal anak saya 5 hektar, satu orang nggak akan susah lagi. Itu yang saya pikirkan. Jadi untuk itu nggak ada waktu untuk meladeni ini semua. Ya, walaupun sebenarnya pemikiran saya ini sebenarnya nggak searah sama Singgem. Kalau bagi Singgem biarkan anak nyari rezekinya sendiri. Toh kita juga nggak ada 1 sen pun ditolong oleh keluarga belah suami saya. Keluarga belah saya boleh juga bangun gitu. Cuman struggle-nya itu kita juga tahu, gimana kita berjuang, gimana susahnya itu kita juga tahu. Dan lagi satu pemirsa, saya sama sekali nggak takut kalau misalkan YouTube saya juga nggak ada lagi penghasilannya. Kenapa? Karena saya pernah hidup dengan gaji, saya pernah buat video saya, kalau kalian ada waktu search saja. Saya pernah hidup dengan gaji Rp90 satu bulan dengan suami saya, menghidupi 2 anak kami, Magis dengan Lasmi, dengan gaji Rp90. Loh, masuk akal? Nggak masuk akal, iya. Jadi masa itu suami saya harus bayar setiap bulannya itu sekitar 600 sampai 700 ringgit setiap bulan untuk persalinan. Terus dipotong lagi advance, terus dipotong lagi IVF, sokso, semua tuh dapat bersih 90 ringgit. Pernah kami hidup. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Masa itu suami saya banting tulang. Terus kalau misalkan dia sekarang berleha-leha, bagi saya nggak masalah karena dulu dia udah capek kerja. Cuman problem is jangan macam yang dulu terulang, yang kesalahannya itu yang kalian pun tahu. Kalau dia masalah nggak kerja, sama sekali nggak masalah untuk saya. Jangan menolak, itu aja. Karena bagi saya tolak ukur itu saling, istilahnya itu dalam keluarga saling berjuang itu biasa, nggak ada masalah. Cuman jangan lebih-lebih dari itu gitu. Itu aja. Ya biar kalau misalkan nggak ada juga gaji YouTube, karena kan sekarang gaji YouTube saya sama Facebook saya itu saya bayar cicilan ke bank yang beberapa kali lagi. Kalau misalkan udah habis itu untuk makan saya sama anak saya, duit salut saya tuh nggak habis kan, karena saya cicilan ke bank aja. Kalau udah habis juga udah gitu, untuk makan cukup gitu. Jadi sekarang kebun kita tuh masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 hektar. Tapi udah ada 3 tapak rumah. Kalau jual 3 tapak ini juga dapat, istilahnya boleh beli dalam 3-4 hektar sawit. Jadi begitu. Sebenarnya saya nggak cerita ini juga, cuman kalau untuk orang yang selalu merendahkan kita, nggak salah juga kita udah tunjuk pencapaian kita. Toh dia juga boleh berpikir sendiri, oke, sekarang kamu dari awal kamu ngikutin channel saya sampai sekarang sudah dapat apa gitu. Bagi yang mutu-mutu saya juga kata pelacur lah, ada apa segala macam, sudah dapat apa dari konten seperti itu? Nggak ada. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau sesuatu yang nggak ada faedahnya, nggak ada keuntungannya untuk kamu, tinggalkan aja deh. Sebenarnya kalau berpikir singkat, ya kan, singkat, boleh aja jual 1 kebun, settle semua hutang, boleh. Toh masih ada lagi 5 hektar kan, jual. Settle semua hutang, nggak payah pikir. Tapi saya nggak gitu orangnya pemirsa. Saya sekali saya boleh berjuangkan, ya saya perjuangkan gitu. Ya kan, kenapa? Karena kalau misalkan saya jual, nggak bisa lagi saya beli. Kayak kemarin kebun, ada 1 kebun kita jual kan.
Kemarin kita jual itu harganya 75. Terus dia jual beberapa bulan kemudian dia jual dengan harga 95 juta. Itu pun banyak orang mau gitu. Jadi kalau misalkan saya jual, nggak akan saya terbeli lagi dengan keadaan ekonomi saya yang seperti ini, dengan keadaan YouTube saya seperti ini. Kalau kayak dulu gaji saya 100 juta pemirsa, hari ini saya beli emas, bulan besok saya jual, beli lagi jual, saya nggak masalah karena saya ada income besar. Kalau sekarang saya jual sesuatu yang saya jual, ya kan nggak akan bisa saya beli lagi karena setelah ini juga saya hanya cukup untuk bertahan. Nah gitu, makanya saya nggak jual. Pemikiran orang sih nggak sama.